Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kabar bahan. Armin akan membacakan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika Armin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 412 bertepatan dengan bab ke 1983. Semanting benar-benar tidak terpikir siapa yang akan menginginkan nyawanya. Meskipun Song Rongyu dan Song Tianming muncul sekilas di benaknya, tapi dia segera menyangkal pikirannya ini. Dirinya merasa Song Rongyu tumbuh besar bersamanya dan memperlakukan dirinya seperti adik perempuan kandung. Dia tidak mungkin memiliki niat buruk terhadap dirinya. Ini bukan menunjukkan seberapa polos dan bodohnya Song Wanting, tapi dia merasa keluarga sangat berharga dan dirinya tidak boleh meragukan paman dan kakak sepupunya. Yi Chen dapat melihat dia tidak meragukan Song Rongyu, jadi dia hanya menyentuh ujung topik permasalahannya ini. Dia sekarang hanya bisa mencurigai Song Rongyu dan tidak perlu memberi secara detail pada Song Wanting sebelum dia menemukan bukti pasti. Sehingga dia berkata pada Song Wanting, selama 2 hari ini ya, Wanting akan tinggal di rumah tuan itu. Seperti yang kukatakan sebelumnya, jangan hubungi siapapun, apalagi memberitahu siapapun kalau kamu masih hidup. Aku akan menyelidiki siapa yang ingin mencelakaimu. Song Wanting mengangguk ringan dan berkata dengan hormat, Master Yi, Wanting pasti akan mendengarkan perintahmu. Yi Chen tersenyum tipis. Kamu semalaman belum tidur. Bagaimana kalau Nona itu mengaturkan kamar untukmu beristirahat setelah selesai makan? Itu Nanaku dengan cepat berkata, Nona Song, Anda menyukai gaya kamar yang seperti apa? Gaya Jepang dengan tatami atau gaya Eropa dengan ranjang empuk? Aku akan menyuruh pelayan untuk menyiapkannya. Song Wanting buru-buru berkata, Nona itu terlalu sopan, yang manapun boleh. Itu Nanaku berkata dengan senyum manis, kalau begitu aku akan mengatur kamar tamu gaya Jepang untukmu. Song Wanting berkata dengan sopan, terima kasih Nona itu. Itu Nonaku berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Song adalah teman Yi Chen Kun. Karena sudah datang ke rumah keluarga itu, anggap saja rumah sendiri. Itu Nonaku lalu berkata dengan sedikit penyesalan, Nona Song datang ke Tokyo seharusnya aku menemani Anda berjalan-jalan, tetapi Yi Chen Kun melarang Anda untuk menunjukkan diri, jadi kali ini hanya bisa membiarkan Anda tinggal di rumah. Setelah masalah ini sudah selesai, aku akan mengajak Anda berkeliling. Song Wanting tidak menyangka itu Nanaku sebagai nona besar keluarga itu dari status dan latar belakang jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri akan begitu sopan terhadap dirinya. Hal ini membuat Song Wanting merasa tersanjung. Namun dia segera menyadari masalah yang sangat nyata di dalam hati dan diam-diam berpikir, aku belum pernah bertemu nona itu, tapi dia begitu sopan terhadapku. Bukankah karena memandang Master Yi, aku hanya bisa mengatakan kemampuan Master Yi terlalu kuat dan harga dirinya terlalu besar. Sementara Song Wanting sedang hanyut dalam pemikiran sendiri, itu Nanaku sudah selesai membuat teh hijau dalam upacara minum teh Jepang. Cangkir teh pertama dia berikan kepada Yi Chen dengan sedikit rasa hormat dan tersipu berkata, Yi Chen Kun, silakan. Yi Chen sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, terima kasih Nanaku. Lalu dia menerima cangkir teh tersebut. Itu Nanaku mengulangi hal yang sama lalu membawa cangkir tersebut kepada Song Wanting. Song Wanting menyadari meskipun itu Nanaku sangat sopan pada dirinya saat menyajikan teh dan Yi Chen, tapi matanya lebih cerah saat menyajikan teh untuk Yi Chen. Sebagai seorang wanita, Song Wanting mengetahui dengan jelas arti tatapan itu Nanaku saat menghadapi Yi Chen. Jika seorang wanita memiliki tatapan yang berbeda
saat melihat seorang pria, maka pria ini pastilah pria yang dicintainya. Karena tatapan matanya itu adalah tatapan penuh cinta, dia tiba-tiba merasa sedikit sedih. Sedih karena di samping Yichen sepertinya tidak kekurangan wanita yang menyukainya. Terlebih lagi semua wanita yang menyukainya sangat luar biasa. Itu Nanako, wanita cantik dari Jepang. Di Jinling ada Kin Oksu dari keluarga Kin. Ada Chen Xiaozhou yang berada di samping Dokter Saktisi, mana yang bukan merupakan wanita tercantik di dunia. Tapi siapa yang tidak tahu mereka berdua memiliki ketertarikan khusus dengan Yi Chen. Dia menatap mata Yi Chen begitu memikirkan hal ini dengan sedikit sedih, dan pada saat bersamaan juga merasa menyesal. Dasar bajingan, tidak tahu sudah berapa banyak wanita yang sudah kamu singgung di luar. Begitu banyak wanita mencintaimu, begitu banyak hutang cinta. Aku akan melihat bagaimana kamu kelak akan melunasinya. Itu Yohiko yang berada di samping demi menyenangkan Yuchen berkata pada Song Wanting, Nona Song, kamu juga sudah tahu hubunganku dengan ketua Nippon Steel, Watanabe Shinwa. Setelah masalah ini sudah diselidiki dengan jelas dan pembunuhnya sudah dihukum berat. Jika kamu masih membutuhkan kerjasama dengan Nippon Steel, aku bisa membantumu menjadi perantara. Aku pasti akan membantumu mendapatkan persyaratan kerjasama yang terbaik. Song Wanti berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak Tuan itu. Itu Yohiko berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Song, Tuan Yi sudah terlalu banyak membantu keluarga itu. Dapat dikatakan jika bukan karena bantuan Tuan Yi, keluarga itu kemungkinan besar sudah hancur. Itu Yohiko menghela napas. Kebaikan Tuan Yi terhadap kami sangat besar. Kamu adalah temannya, yang berarti juga teman keluarga itu membantu teman juga hal yang seharusnya kami lakukan. Setelah keluarga Matsumoto hancur karena menculik anak-anak keluarga Su, Hitoyohiko sering merasa keberuntungan dirinya terlalu baik. Saat itu keluarga Matsumoto ingin membunuh anak-anak keluarga Su, kemudian menyalahkan keluarganya sendiri. Jika bukan karena Yichen, mungkin yang hancur adalah keluarga itu. Belum lagi Yichen juga menyelamatkan itu Nanako, jadi itu Yuhiko sangat menghormatinya. Memandang Song Wanting adalah temannya, tentu saja bersedia memberi muka pada Yichen dan membantu Song Wanting. Yichen yang berada di samping juga menyimpan hal ini di hati. Dia diam-diam berkata dalam hatinya, tidak disangka setelah itu Yohiko terluka. Sifatnya tidak hanya banyak berubah, tapi sikapnya juga berubah banyak. Setelah sarapan, Song Wanting yang belum beristirahat sepanjang malam mengikuti itu Nanako ke kamar tamu keluarga itu. Meskipun dia sudah minum pil yang diberikan Yuchen dan dalam kondisi fisik yang sangat baik, tapi kelemahan mental yang disebabkan oleh ketegangan tinggi tidak dapat diselesaikan oleh pil tersebut. Jadi dia langsung tertidur begitu berbaring di tatami gaya Jepang. Itu Yohiko setelah menemani Yichen mengobrol juga berkata dengan nada meminta maaf. Tuan Yi, aku benar-benar minta maaf. Setelah operasi amputasi kondisi fisikku relatif lemah. Hari ini aku bangun terlalu pagi dan sudah tidak tahan lagi. Aku kembali dulu ke kamar untuk istirahat. Jika Anda membutuhkan apapun, langsung saja beritahu aku atau Nanako. Yichen sedikit mengangguk dan berkata, Tuan itu silakan. Itu Yohiko memberi hormat dengan sedikit lemah lalu berkata pada itu Emi, Emi antar aku kembali ke kamar. Itu Emi buru-buru berkata, baik Oni-chan. Oni-chan adalah panggilan untuk kakak laki-laki dalam bahasa Jepang. Hierarki di masyarakat Jepang sangat jelas sehingga di depan orang luar itu Emi selalu menghormati itu Yohiko seperti anak perempuan terhadap ayahnya. Kemudian itu Emi dengan wajah penuh rasa bersalah berkata pada Yichen, maaf Tuan Yi, kondisi fisik Oni-chan sudah rusak parah dan stamina juga terluka parah. Dokter sudah berpesan harus banyak istirahat, tolong maafkan aku.
Yi Chen mengangguk dan berkata, "Nona itu, tolong bawa tuan itu untuk kembali beristirahat. Setelah aku selesai mengurus masalah ini, aku pasti akan membantu tuan itu mengobati penyakitnya. Aku mungkin tidak dapat menumbuhkan kembali anggota tubuhnya yang sudah terputus, tapi setidaknya dapat membuat kondisi fisiknya kembali ke saat sebelum terluka, bahkan lebih baik dari saat itu." Itu nanaku yang sedang membuat teh langsung bersemangat saat mendengar kata-kata Yichen. Dia tahu betapa beratnya kata-kata Yichen ini. Luka saat itu juga sangat serius. Dia bahkan tidak berani membayangkan masih memiliki kesempatan untuk sembuh dalam hidup ini. Tetapi yang tidak disangka adalah Yichen dapat dengan cepat menyingkirkan semua rasa sakit hanya dengan satu pil. Tidak hanya itu, kondisi fisiknya juga mengalami perubahan dan meningkat banyak. Oleh karena itu nanaku percaya asalkan Nichen bersedia, dia pasti dapat mengembalikan tubuh ayahnya ke keadaan semula. Tentu saja itu nanaku dalam hati tahu betul Nichen pasti tidak memiliki cara untuk menumbuhkan kembali anggota tubuh ayahnya yang sudah terputus, tapi setidaknya dia dapat memulihkan kondisi fisik ayahnya. Jika demikian, selain kehilangan kedua kakinya, setidaknya masih orang yang sehat dan bukannya sakit-sakitan seperti sekarang. Terlihat begitu kuyu dan membuat orang sedih. Karena itu dia segera meletakkan perlengkapan teh di tangannya dan membungkuk dalam-dalam pada Yichen, juga berkata dengan penuh terima kasih, "Yichen Kun, terima kasih banyak." Toyohiko juga tahu kemampuan Yichen. Awalnya dia mencoba segala cara mencari semua ahli di Jepang, tetapi tidak ada satu orang pun yang memiliki cara untuk menyembuhkan luka putrinya. Dia bahkan berpikir putrinya tidak akan bisa berpisah dari kursi roda selama sisa hidupnya, dan dia juga berpikir bahwa pengaruh cedera seperti itu kondisi fisik putrinya mungkin akan semakin buruk. Tetapi dia bermimpi pun tidak berani membayangkan kalau Yichen ternyata dapat menyembuhkan putrinya. Tidak hanya pulih seperti sebelumnya, tapi juga lebih baik dari sebelumnya. Ini sudah cukup membuktikan kalau Yichen memiliki kemampuan dan kekuatan supranatural yang hebat. Karena itu dia tidak dapat menyembunyikan tangannya yang bersemangat dan berkata, "Tuan Ji, Anda bersedia menyembuhkanku adalah keberuntungan terbesar untukku. Aku tidak akan melupakan kebaikan Anda." Yichen tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, "Tuan itu tidak perlu begitu sungkan. Sikapmu memang seperti ini. Kamu menghormatiku, aku juga menghormatimu." Seperti yang Yichen katakan, dia dapat membedakan dendam dan kebaikan. Bukan hanya dendam yang harus dibalas, tetapi kebaikan juga harus dibalas. Misalnya Tante Li yang ada di panti asuhan yang sudah membesarkan dirinya sejak kecil. Meskipun dia adalah orang Tang Sihai, tapi dirinya masih berterima kasih kepadanya, bahkan rela melakukan apapun untuknya. Contoh lain adalah Shochuran. Saat dirinya begitu putus asa, dia bersedia menikahi dirinya, juga tidak menghina atau mengejek dirinya seperti orang lain, malah menghormatinya sebagai suami. Yichen tidak akan melupakan hal ini. Terkadang tidak perlu mencapai titik yang disebut kebaikan apapun. Selama orang tersebut memiliki cukup kebaikan terhadapnya, dia akan membalas orang tersebut dengan kebaikan yang lebih besar. Wang Jenggang menyadari kesalahannya dan bertobat, sehingga Yichen memberinya pil Qin Geng setia. Yichen memberikannya 2 pil pada keluarganya. Hongwu setia. Yichen tidak hanya memberinya obat mujarab, tetapi juga menyelamatkan hidupnya dengan pil permajaan. Song Wanting juga memperlakukan dirinya dengan cukup baik dan selalu memperlakukan dirinya dengan hormat. Jadi dirinya bersedia membantu Song Wanting mendapatkan
posisi sebagai kepala keluarga dan bergegas ke Jepang pada malam itu juga untuk menyelamatkannya. Ini adalah kode etik Yichen. Pikiran Yichen saat ini sangat sederhana, yaitu meskipun itu Yohiko sebelumnya sedikit berpura-pura, tetapi karena dirinya sudah menyelamatkan itu Nanako dan membantu keluarga itu melewati krisis, dia segera menyadari kesalahannya. Bisa dibilang orang yang bisa melihat situasi. Apalagi kali ini dirinya ke Jepang karena masalah yang dihadapi oleh Song Wanting. Dirinya menyimpan hal di dalam hati. Karena dia sudah di sini, bagi dirinya juga masih dalam lingkup kekuatan untuk membantunya pulih. Apalagi dia sendiri memiliki banyak pil permajaan, sementara obat itu tidak memiliki fungsi baginya, tetapi akan sangat bermanfaat bagi Ito Yohiko. Dia bukan seorang petarung dan usianya tidak terlalu tua. Jika satu butir pil permajaan dipotong 1/10 lalu dicampur dengan air dan diminum olehnya, maka kesehatannya akan pulih dengan cepat. Mengapa dia tidak segera memberikan obat kepadanya? Karena dia perlu memegang kendali atas tindakannya. Terkadang bersifat dermawan juga membutuhkan ritmenya sendiri. Sifat dermawan meskipun adalah hal yang baik, tetapi sama seperti obat dapat menyembuhkan juga dapat melukai orang lain. Seperti saat menyuntikkan obat, pemberian dosis obat harus dihitung reaksi kimia dari jenis obat dan jenis penyakit pasien. Obat jika diberikan terlalu cepat tidak baik, tetapi jika diberikan terlambat juga tidak baik. Diberikan terlalu cepat malah akan membuat pasien memandang remeh sikap dermawan ini dan dapat membuat dia merasa bantuan ini adalah hal yang wajar. Jika kelak kamu tidak lagi membantunya, dia malah akan membencimu. Jika diberikan terlalu lama akan membuat pasien kehilangan kesabarannya dan membuat rasa syukurnya terkuras habis lalu tergantikan dengan keluhan serta ketidakpuasan. Saat ini ritme yang sangat cocok tidak segera diberikan juga tidak menunda terlalu lama. Setelah dia menyelesaikan masalah Song Wanting, dia akan segera memberikan pil permajaan kepadanya. Dengan begitu tidak tidak hanya akan membuat Ito Yohiko berterima kasih kepadanya, tetapi juga dapat membantu Ito Yohiko membantunya menyelesaikan masalah Song Wanting. Dia tidak hanya dapat membantu Song Wanting menyelidiki tentang pembunuhan yang sebenarnya, tetapi juga dapat membantu kerjasama antara Song Wanting dan Nippon Steel. Kemungkinan besar dia akan membantu Song Wanting mengubah ancaman menjadi sebuah kesempatan. Dengan begitu Song Wanting dapat selamat dari bahaya dan dia juga dapat menyelidiki dalang yang hendak mencelakainya, juga dapat menjamin keselamatannya. Bahkan dia akan mendapatkan syarat kerjasama yang memuaskan. Ini sangat menguntungkan bagi seluruh pihak. Ito Yohiko, Ito Nanako, dan Ito Emi saat ini memberi hormat kepada Yichen untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Terutama Ito Yohiko, matanya sampai memerah saat mengucapkan rasa terima kasihnya. Yichen melihat suasana hati yang bersemangat lalu berbicara kepadanya sambil tersenyum. Baiklah Tuan itu, sebaiknya kamu segera istirahat. Setelah aku menyiapkan pengobatanmu, aku akan mengabarimu lagi. Ito Yohiko berbicara dengan semangat. Baik Tuan Yi, bagaimanapun juga aku sangat berterima kasih. Setelah itu Yohiko dibawa keluar oleh Ito Emi, maka hanya tersisa Yichen dan Ito Nanako di dalam ruangan tersebut. Ito Nanako berinisiatif pindah duduk tepat di depan Yichen sambil menuangkan teh dan dengan wajah agak merona dia bertanya, Yichen-kun, apa selanjutnya rencanamu? Apa aku ingin menyelidiki orang yang bernama Hashimoto Jinshan? Jika dibutuhkan maka aku akan segera mengirimkan beberapa ninja untuk membuntutinya secara diam-diam. Yichen berpikir sejenak lalu menganggukkan kepalanya. Boleh, apalagi saat ini aku tidak ingin membuat mereka curiga. Jika ingin menyelesaikan masalah ini untuk selamanya, selain menemukan dalang pembunuhan, kita juga butuh bukti yang valid.
Kemudian Yichen melanjutkan ucapannya, "Nanaku, jika kamu memiliki ninja yang dapat dipercaya, maka tolong perintahkan mereka untuk mengawasi gerak-gerik Hashimoto Yichuan. Aku ingin tahu aktivitasnya setiap hari, pergi kemana saja, lalu berhubungan dengan siapa saja, dan apa yang mereka bicarakan." Itu Nanako segera mengangguk sambil berkata, "Yichen Kun, tenang saja, semua ini hanya masalah kecil dan para ninja tersebut dapat menjalankannya dengan baik. Aku akan segera memberi perintah kepada mereka." Yichen mengucapkan terima kasih lalu bertanya, "Itu Nanako, keluarga itu saat ini memiliki beberapa banyak ninja yang dapat dikerahkan?" Itu Nanako berpikir sejak lalu, berkata, "Ninja yang dapat dikerahkan totalnya sekitar 15 atau 16 orang." Yichen menganggukkan kepala lalu berkata, "Benar juga, kakak sepupu dari Song Wanting sudah datang ke Tokyo. Dia bernama Song Rongyu, tapi aku belum tahu dia di Tokyo tinggal di hotel mana. Tolong Nanako selidiki keberadaannya. Setelah menemukannya, tolong kirimkan orang ninja untuk mengawasinya secara diam-diam." Itu Nanako dengan terkejut bertanya, "Yichen Kun, apa kamu curiga jika dalam pembunuhan Nona Song adalah kakaknya sendiri?" "Iya." Yichen menganggukkan kepala lalu berkata dengan serius, "Aku memang mencurigai Song Rongyu. Tolong Nanako mengawasinya dengan ketat." Siang hari di area pegunungan Kabupaten Nishitama. Cuaca di Tokyo hari ini sangat baik, langit cerah tanpa awan, matahari bersinar hangat dan cahaya terangnya menyelimuti seluruh kota. Cuaca yang bagus membuat jarak penglihatan juga menjadi sangat baik. Jadi hari ini cocok untuk mencari petunjuk dan melakukan penyelamatan. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo sudah mencari di seluruh area sepanjang malam, tetapi mereka belum menemukan jejak keberadaan Song Wanting. Hal ini membuat pihak kepolisian merasa putus asa. Area pencarian berpusat di tempat kecelakaan lalu diperlebar sejauh 5 km, kemudian diperlebar lagi sejauh 10 km, tetapi mereka tetap tidak menemukan apapun. Pihak kepolisian memutuskan untuk memperlebar area penyelidikan hingga 20 km. Jika sampai 20 km masih tidak ditemukan apapun juga, maka mereka akan mengeluarkan pernyataan mengenai hilangnya Song Wanting. Hal ini membuat Song Rongyu panik. Yang dia butuhkan sekarang adalah menemukan mayatnya. Selama Song Wanting belum mati, maka dia tidak akan merasa tenang. Hashimoto Jinshian juga merasa takut karena Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo telah mencurigai jika kasus kecelakaan yang dialami oleh Song Wanting adalah kasus pembunuhan berencana. Jadi mereka sedang menyelidiki lokasi kecelakaan. Meskipun anak buah Hashimoto Jinshian telah merekayasa lokasi kejadian dengan sangat berhati-hati, tetapi di dunia ini tidak ada yang namanya kejahatan sempurna. Meski mereka sudah sangat berhati-hati, pasti masih ada petunjuk yang tersisa. Asalkan polisi menemukan petunjuk penting pasti dapat mengikuti petunjuk tersebut lalu membongkar kasus. Sampai saat ini anak buahnya yang melakukan pembunuhan terencana sampai Hashimoto Jichuan yang memberi perintah tidak akan dapat lari dari tanggung jawab. Tuan Besar Song yang berada jauh di Jening sampai saat ini masih mengkhawatirkan Song Wanting yang tidak diketahui keberadaannya. Sepanjang siang dia menelepon Song Rongyu dan bertanya tentang pertemuan terbaru dari pihak Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, tetapi jawaban yang diberikan Song Rongyu hanya belum ada petunjuk apapun. Hal itu membuat suasana hati Tuan Besar Song semakin tertekan. Meski dia berharap cucunya dapat baik-baik saja, tetapi dia telah menghilang dalam waktu lama. Jadi Tuan Besar Song telah menyiapkan mental untuk menghadapi kondisi terburuk. Dia tahu semakin banyak waktu yang terbuang, maka kemungkinan hidup cucunya semakin kecil. Jadi dia buru-buru menelpon Yichen.
Begitu telepon tersambung, dia menelpon dengan suasana terisak. Master Yi, tolong Anda pikirkan cara untuk menyelamatkan Wan Ting. Selesai berbicara, Tuan Besar tak dapat menahan diri dan terdengar sedang menangis. Ichan segera menghiburnya. Tuan Besar, jangan panik. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Wan Ting. Tuan Besar Song menghela napas sedih lalu berkata, Master Yi, mungkin Anda belum tahu kalau Song Rongyu semalam telah tiba di Jepang, tetapi pihak kepolisian Jepang masih belum menemukan keberadaan Wan Ting. 3 orang yang pergi bersama Wan Ting telah meninggal. Hanya Wan Ting yang sendiri yang tidak tahu masih hidup atau sudah meninggal. Bagaimana? Bagaimana aku tidak panik? Yi Chen awalnya sempat mempertimbangkan apa perlu memberitahu pada Tuan Besar Song kalau Song Wan Ting sudah berhasil diselamatkan. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia merasa lebih baik menahan diri dan tidak mengatakan kepada siapapun mengenai hal ini. Dia tidak boleh mengungkapkan hal tersebut entah pada Tuan Besar Song ataupun siapapun juga. Jadi dia berkata kepada Tuan Besar Song, Tuan Besar, tenang saja, aku sudah meminta bantuan kepada temanku di Tokyo untuk mencari keberadaan Wan Ting. Setelah Anda ada informasi terbaru, aku pasti akan segera mengabarkannya padamu. Tuan Besar Song berbicara sambil terisak, Master Yi, jujur saja aku kali ini memiliki firasat buruk. Wan Ting sepertinya sudah dicelakai oleh seseorang dan mereka yang pergi bersamanya telah meninggal, tetapi hanya dirinya yang menghilang. Kemungkinan besar dia mengalami bahaya atau dia akan segera mengalami bahaya. Ichan berkata, Tuan Besar, belum ada kepastian mengenai masalah ini, jadi Anda jangan terlalu pesimis. Aku percaya Wan Ting akan baik-baik saja dan berhasil menghadapi bahaya dengan selamat. Tuan Besar Song terdiam untuk sesaat, kemudian berbicara dengan nada memohon. Master Yi, jika boleh aku ingin memohon bantuanmu. Wow, luar biasa sekali guys. Ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya kita akan sahur, akan melanjutkan videonya di part berikutnya, di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.